Halo guys, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oh iya, aku mau lanjut lagi part 2. Aku mau cerita sedikit tentang culture shock yang aku alamin selama aku di Turki pas baru pertama kali datang ke Turki. Yang kemarin kan aku sudah cerita sedikit nih. Sekarang aku mau lanjut. Jadi orang Turki itu mereka ikut Imam Hanafi ya. Terus kalau misalnya mereka udah uduk terus mau sholat, kalau misalnya mereka kesenggol kayak gitu, apa kesenggol lah kayak gitu, mereka nggak apa-apa, mereka nggak, wudunya nggak batal kayak gitu, katanya suami istri itu udah muhrim, jadi nggak apa-apa kalau kesentuh kayak gitu. Banyak yang tanya, Kak, apa benar di Turki itu banyak yang nggak sholat, banyak yang nggak puasa, dan banyak yang nggak tahu agama kayak gitu. Sepengetahuan aku, yes. Jadi misalnya anak-anaknya disekolahin di umum kayak gitu, mereka beda kayak di Indonesia guys. Jadi agamanya tuh dikit banget gitu. Tapi kok misalnya ada yang mau anaknya pintar agama atau tahu agama atau ngaji, mereka sekolahin ke sekolah khusus agama, misalnya kayak madrasah kayak gitu. Kayak suami aku, dia disekolahin sama ibunya ke madrasah, jadi ada basic agamanya kayak gitu. Dulu waktu aku tinggal di Antalya, waktu bulan puasa itu kayak kaget, bukan kaget sih, aduh miris juga nggak miris sih, kayak mereka ini orang muslim, cuman ya rumah makan, tempat ngeteh itu mereka buka seperti biasa. Dan apa ya, banyak ya puasa kayak yang tua-tua kayak gitu, mereka cuek aja, mereka minum teh kayak hari-hari biasa aja gitu. Bagi mereka kayak biasa aja, nggak spesial, maksudnya nggak yang aku nggak puasa nih, malu lah aku kan orang enggak, mereka biasa aja. Di negara ini kan mereka negara sekuler guys, mereka tidak memaksakan urusan agama. Jadi urusan agama itu masing-masing. Gitu. Terus orang Turki itu jarang mandi. Iya bener banget, orang Turki itu jarang mandi guys. Tapi jangan khawatir kok misalnya musim dingin tuh ya, musim dingin itu karena dingin itu badan kering, nggak lembab, jadi nggak berkeringat. Dan menurut aku sih nggak bau sih badannya, karena ya gimana ya, jarang mandi lah. Walaupun mereka jarang mandi, tapi mereka itu suka banget yang namanya rapi dan suka banget yang namanya kebersihan guys, suka bersih-bersih. Mereka bilangnya temizlik, dan ini salah satu culture shock yang bener-bener wah, temizlik ya. Kalau udah bareng temizlik, wah kita pakai, karena mereka tuh kalau bersihin rumah memang bener-bener yang sampai kinclong. Tapi masuk akal juga sih kok misalnya dalam seminggu itu misalnya rumah gitu nggak dibersihin, memang berdebu. Dan debunya tuh bukan kayak debu di Indonesia, debunya tuh debu apa ya, debu kayak kapas gitu di lantai, di meja gitu, kelihatan banget gitu debunya kalau nggak dibersihin. Jadi ya wajar aja mereka tuh sering bersih rumah gitu. Kalau misalnya bersih rumah itu cairan pembersih rumahnya itu biasanya dicampur sama camasir suyu guys. Tahu nggak camasir suyu itu apa? Camasir suyu itu apa ya? Backlin, iya Backlin lah, merek di Indonesia Backlin ya. Udahlah, kayak misalnya ngepel lantai, ngebersihin toilet, tuh pasti mereka campurin dah tuh Backlin. Katanya kalau istilahnya, kalau yang tante-tante yang pijat-pijat gitu, pokoknya kalau belum sampai keciuman bau Backlinnya tuh belum sah gitu, bersih-bersihnya belum benar-benar bersih kayak gitu. Amazing kan? Jadi salah satu yang buat aku kaget juga, salah satunya itu aku pikir kan ya tinggal di luar negeri dengan modal bahasa Inggris yang terbata-bata, walaupun terbata-bata oke lah gitu ya, ngerti lah, yes no
aku pikir ya cukup lah ya tinggal di luar negeri gitu. Ternyata orang Turki itu kebanyakan nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Karena jiwa nasionalismenya tinggi tuh guys, mereka menjunjung tinggi banget budaya mereka, negara mereka, bahasa mereka kayak gitu. Jadi ya kalau kalian mau datang ke negara kami ya kalian harus ngikutin aturan bahasa kami gitu guys. Jadi sangat sedikit sekali yang bisa bahasa Inggris. Di sekolahan mereka itu ada, cuman mereka kayak nggak, ya udahlah kayak gitu, bahasa Turki aja kayak gitu. Iya, satu lagi. Jadi pertama kali aku datang ke Turki kan jalan-jalan tuh di daerah Hulu Jambi. Jadi masih terkagum-kagum dong, wah bagus banget, wah begini, wah begitu. Dan salah satu yang bikin aku kaget, aku ada lihat nenek-nenek tuh pakai jilbab gitu. Terus apa coba? Ngerokok. Lah, bilang di depan umum ngerokok. Kayak wow, amazing. Jadi aku tanya sama suami aku, dia mereka ya itu biasa aja di sini gitu. Mau yang pokoknya perempuan itu kayak biasa aja, kalau mereka mau merokok juga silahkan, nggak ada yang larang kayak gitu. Orang Turki itu mereka itu suka dengan satset guys. Mau jalan, mau antri, mau ke rumah sakit, mau ke bank, tuh mereka mau ketemu dokter, semuanya itu 1, 2, 3 satset gitu selesai urusan guys. Itu tuh wah, seandainya di Indonesia kayak gitu ya, nggak yang misalnya di bank nunggu dari jam 8 pagi terus gilirannya sampai jam 12 siang gitu kan, lumayan ya waktunya ya. Nah, dan di sini nggak guys, kalian datang, kalian ambil nomor urutan, duduk sebentar, karena tellernya tuh banyak guys. Jadi duduk, datang, dan ditanya perlu apa, terus ini udah selesai. Terus sama juga kayak misalnya kita ke rumah sakit nih, kita cari jadwal, misalnya hari ini dokternya ada, kita daftar gitu buat hari apa gitu, terus tuh datang misalnya jam 9, jadwal kita jam 9, datang kita jam 9, masuk ke ruangan dokter, ketemu dokter, ngomong keluhan apa, terus ngomong sedikit, nanti kasih resep, udah pulang kayak gitu guys. Nggak ada yang basa-basi, itu nggak ada. Jadi semuanya serba satset, cepet kita. Jadi aku bilang kan sama Aneh, aku ini orang Indonesia, aku kalau misalnya mau beresin piring habis makan nih kan, misalnya makan sama-sama gitu kan, aku beresin piringnya dong, aku bantuin dong. Terus aku bilang, Aneh, aku nih orang Indonesia, aku nggak bisa cepet-cepet. Kalau misalnya aku cepet-cepet, semua piring mangkok ini bakalan pecah, aku bilang kayak gitu kan. Terus Aneh bilang, itu nggak apa-apa katanya. Jadi mereka udah terbiasa lah itu. Yuyun ngapain di dapur kok lama sekali, nanti dipanggil, Yuyun kamu ngapain? Iya masih bersihin piring, gue bilang kayak gitu kan. Udahlah, jadi sekarang mereka terbiasa gitu. Yang tanya kan, coba kak jualan makanan Indonesia gitu di Turki gitu, atau coba masakin buat orang Turki masakan Indonesia gitu kan guys. Jadi orang Turki itu kurang open mind sama budaya luar guys. Jadi mereka pikirnya ya udahlah, makanan mereka tuh yang paling the best di dunia gitu istilahnya ya. Nah, bumbu masakan kita kan terlalu strong ya buat mereka tuh, banyak bumbu tuh terlalu kuat buat mereka tuh, jadi mereka kurang suka